Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau bahas perpajakan lagi nih. Untuk kali ini aku mau bahas PTKP. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu nggak nih PTKP itu apa sih? Fungsinya dalam perpajakan itu apa sih? Nah, buat yang belum tahu dan pengen tahu, simak terus video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Buat teman-teman yang udah biasa untuk menghitung pajak, pasti nggak akan asing dengan yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sebagai wajib pajak, kita memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, menghitung pajak. Yang kedua, membayar pajak. Dan yang ketiga, melaporkan pajak. Untuk periode pelaporan pajak tahunan, itu ada 2 ya teman-teman, untuk wajib pajak orang pribadi dan untuk wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, periode pelaporan pajak tahunannya adalah dari Januari sampai dengan bulan Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan, periode pelaporannya adalah dari bulan Januari sampai dengan April. Jadi untuk wajib pajak badan itu lebih lama 1 bulan karena untuk perhitungannya sendiri itu berbeda ya teman-teman. Nah, untuk PTKP sendiri itu akan berpengaruh di proses penghitungan pajaknya teman-teman. Nah, PTKP itu apa sih? Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Dan dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. PTKP ini bisa dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Jika penghasilan kawan-kawan tidak melebihi PTKP, maka teman-teman tidak dikenakan pajak penghasilan PPh 21. Tapi jika penghasilan teman-teman di atas PTKP atau melebihi PTKP, maka teman-teman akan dikenakan PPh 21, yaitu nantinya penghasilan neto teman-teman dikurangi PTKP, maka itulah dasar untuk penghitungan PPh 21. Dalam prakteknya, beberapa nih masih ada yang belum tahu nih, tarif PTKP itu berapa sih? Padahal tarif PTKP ini adalah dasar untuk penghitungan pajak. Untuk alur perhitungannya sendiri, itu nanti teman-teman harus mengetahui dulu penghasilan bruto teman-teman berapa, nanti dikurangi biaya-biaya, kemudian ketemu penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto tersebut nantinya akan dikurangi dengan PTKP, maka akan diketemukan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah nantinya yang akan menjadi dasar untuk penghitungan PPh 21. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, terdapat juga peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 101 PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Dalam aturan ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 54 juta dalam setahun atau 4.500.000 per bulan. Sementara penghitungannya diuraikan secara detail sebagai berikut. Untuk wajib pajak orang pribadi, PTKP-nya adalah sebesar 54 juta. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang dengan status kawin akan mendapatkan tambahan 4.500.000. Jadi nanti PTKP-nya untuk wajib pajak yang kawin itu adalah 54 juta plus 4.500.000. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih udah menikah, terus kemudian penghasilan istrinya digabung, jadi nanti PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 54 juta. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Maksimal tambahan untuk setiap keluarga adalah 3 orang ya. Keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin 4 adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan keluarga semenda yang dimaksud adalah mertua, anak tiri, dan ipar. Jadi misalnya teman-teman nih belum kawin tapi teman-teman itu menanggung orang tua dan adik satu, maka PTKP-nya teman-teman adalah 54 juta ditambah 4.500.000 dikali 3, yaitu ayah, ibu, dan juga adik. Nah, untuk lebih mudahnya aku buat tabel seperti di bawah. Teman-teman bisa simak ya PTKP untuk tanggungan berapanya itu udah ada di bawah, rinci bisa kalian screenshot. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa jika teman-teman berpenghasilan di bawah atau sampai 4.500.000 maka teman-teman akan dibebaskan dari PPh 21. Tapi jika penghasilan teman-teman melebihi 4.500.000 maka teman-teman harus dan wajib bayar dan lapor pajak ya. Oke deh, udah gak ada alasan lagi nih buat bingung dan gak lapor pajak ya teman-teman. Sekian dulu penjelasan dari aku. Thanks for watching.